Adik-adik, Sekolah Minggu GKTI Tambun. Hai. Kembali lagi nih sama kakak-kakak sekolah minggunya dengan personil yang tetap loh. Ada siapa? Bang Adu. Ada kakak Melani. Kita mau memuji nama Tuhan, kembali beribadah, persiapkan hati dan pikiran kita. Oh iya, sebelumnya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih dalam perlindungan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengucap syukur karena sudah 7 hari ya. 7 hari sudah diberkati sama Tuhan. Nah, tibalah saatnya hari Minggu untuk mengucap syukur bahwa Tuhan masih Memberkati kita. kita mau beribadah, mau memuji Tuhan. Pertama yaitu thank you God for the world so sweet. Oke, come on dong. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Sekali lagi. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Ya, kita mau membuka yang dibawakan oleh Mama Panatua Panjaitan. Ibadah anak sekolah minggu pada hari ini dibuka hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup, kami adalah milik-Mu baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Maut dan kuburan tidak dapat menahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami, yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami berserah kepadamu agar kami senantiasa menjadi milik-Mu pada waktu hidup maupun mati.
Peganglah tangan kami dan tolonglah kami karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal bersamamu. Amin. Oke adik-adik, kita mau lanjut lagi, kita mau nyanyi masuk lagu yang kedua. Lagunya itu dari Kidung Jemaat. Adik-adik bisa buka Kidung Jemaatnya sekarang. Dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat Akan Nama Yesus. Ayo Bang Adem. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Oke, Kak Melani, dalam kehidupan Kakak Melani pernah nggak sih melupakan Tuhan Yesus sedetik? Pernah. Kalau biasanya sebelum kakak jadi guru sekolah minggu sih sebenarnya. Jadi saat kakak lagi senang, itu pasti kakak lupa tuh sama Tuhan Yesus. Nah, misalnya habis dikasih sesuatu sama mama nih, udah makasih ya mak, gitu. Cuma makasih sama mama aja, tapi ke Tuhan Yesus enggak. Oh begitu. Jadi semenjak dari guru sekolah minggu, Enggak maksudnya. Oh, Enggak juga. Cuma sekarang lebih baik lagi aja gitu. jadi sadar ya. Jadi lebih sadar aja sama karena Tuhan Yesus baik banget. Kalau Kakak Anggi gimana Kak? Sama sih kalau Ikutin lagi ya. iya pasti kalau lagi seneng suka lupa gitu Iya. Iya sama Kakak juga. Berak sih. Iya pasti ya, dari kebanyakan orang melakukan seperti itu ya, hilaf ya. Gila, di saat senang lupa, tapi di saat susah banget. dicariin. Jangankan itu Kak, nih pada saat waktu sakit aja apa yang kita cari? Langsung berobat kan? Benar. Bukannya Tuhan Yesus dulu yang dicari, tapi rumah sakit yang dicari ya kan? Atau tidak langsung beli obat. Coba dibiasakan Tuhan Yesus dulu yang terlebih dahulu kita cari. Jangankan itu, bangun tidur apa yang dicari? HP. Karena HP, tapi puji Tuhan kakak nggak gitu lagi tahu. Oh enggak, Kakak berdoa dulu setelah aku merinding loh kalau ngomong begitu. walaupun HP diambil tapi makin alarm. Gitu doang. Ya, semoga adik-adik mencontoh Kakak Melani yang baik begini. Men. Bener Kak, ini bener serius. Betul, Biar betul, adik-adik betul, betul, mencontohkan kamu. Aku juga kalau baru bangun tidur tuh memang biasanya nyari HP dulu. Cuman kayak udah disentil gitu sama Tuhan Yesus. Woi, inget gua gitu. Baru sekarang setelah bangun tidur, kakak berdoa dulu. Puji Tuhan ya. Kak Anggi, Kadang-kadang suka nah itu sifat manusiawi tapi balik lagi bagaimana kitanya dalam menanggapinya. Kalau misalnya menurut kalian baiknya tidak membuka HP terlebih dahulu tapi mengingat Tuhan dengan cara berdoa terlebih dahulu setelah bangun tidur, ya itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Oke, kita mau menyanyi lagi Kak, Ya, lagu baru ya, jadi lagu baru dari nanti liriknya kami kasih tampilkan. Oke, aduh. Benih ditabur, pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Sekali lagi, pure benih ditabur, pure
jadi Semak duri bebatuan gitu. apa semak duri terhimpit itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya benih. Benih. Mm-mm. Benih kayak kalau ini kan lagu ini cuma benih aja. Kalau adik-adik tahu kan benih itu yang kalau misalnya kita mau tanam sesuatu pasti ada benihnya dulu atau dari biji gitu kan. Nah benih di lagu ini tuh maksudnya Nanti di firman. oke. Jangan diberitahu. Ya Nanti- pokoknya benih suatu tumbuhan. Ceritanya ini ya, cerita lagunya itu jika jatuhnya di pinggir jalan itu pastinya akan Dimakan hilang dimakan burung karena mudah terlihat oleh burung. Nah, kalau jatuhnya di bebatuan kalian bisa membayangkan jika benih jagung benih jagung tuh jagung Biji jagung, biji ya, jagung. biji jagung Ditanam di jatuh batu. di bebatuan pastinya jadinya akan kepanasan juga. Nah kalau jatuh di semak duri juga terhimpit oleh duri-durinya itu tidak akan berbuah ya. Yang satu lagi jatuhnya kalau di tanah yang subur justru akan Berakar, bertumbuh, terus dan buahnya lebat berbuah. deh. Nah nanti kita akan ceritakan itu semua di firman apa sih maksudnya. Oke, ya. Kita mau bernyanyi kembali lagu nyanyi terus. Tuhan apa bukan orang sulit kan? Tuhan. Hukum Tuhan. Oke, yuk. Bang Ado semuanya dong. Ya, coba Bang Ado 1 sampai 10 Bang Ado. Sekali-sekali. Ya, Bang Ado. Ayo. Ya, hukum Tuhan. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang ada di atas langit, di bawah bumi, di bawah air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. yang ketiga, Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menganggap bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari yang ketujuh itulah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5, Hukum yang kelima, hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan mencuri. berzina. Berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan bersaksi dusta akan sesama manusia. Hukum yang ke-10, jangan bersikap loba dan tamak akan sesama manusia. Abang Ado masih inget loh adik-adik. Adik-adik masih inget gak? Bang Ado udah lulus ya remaja ya? Udah PP ya Bang Ado? Iya. Yuk kita mau iman rasuli, siapkan sikap kita, berdiri tegak, tidak ada pegang apapun. Kita memulai doa pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau masuk firman, kita persiapkan hati dan pikiran kita, Alkitabnya juga dipersiapkan, kita mau bernyanyi lagu baru, firman Tuhan hidup. Oke, Bang Ado. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, nyanyi lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vera. Kepada Kakak Vera dipersilakan. Firman. Oke. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita sebelum kita membuka kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, atas sukacita-Mu yang masih kami rasakan sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas malam hari yang lalu ya Tuhan, kami sudah melakukan pekerjaan kami, sekolah kami, apapun segala kegiatan yang kami lakukan. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Ya Tuhan, selagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, urapilah kami. Sebelumnya sucikanlah hati dan pikiran kami supaya kami layak menerima firman-Mu. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyebarkan, menaburkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan dapat terberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan anak sekolah minggu yang mendengarkan ya Bapa. Kiranya ya Tuhan firman-Mu pada hari ini dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Semuanya boleh dibuka hendaknya masing-masing. Lukas 8 ayat 4 sampai 11 dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, adik-adik, tadi kan kakak sudah menyinggung di lagu pujian kita ya tadi ya, maksudnya benih itu apa. Disinilah kita akan membahasnya. Maksud dari benih itu adalah firman Allah. Kamu cerita ya. Jadi ada seorang guru di sekolah, di kelas lah ya, sudah ada di dalam kelas ceritanya. Nah, dia menceritakan materi, beberapa materi guru tersebut menjelaskan kepada berbagai macam anak. Misalnya di kelas itu ada 20 ya, 20 orang anak di kelas itu mendengarkan gurunya yang sama di tempat yang sama, terus materinya yang sama, hanya anak-anaknya saja yang berbeda, karena kan 20 orang tidak mungkin anaknya sama semua kan, kembar juga pastinya ada perbedaannya kan. Nah, guru itu menerangkan sebuah materi. Apakah yang terjadi? Apakah semua murid-murid yang ada di dalam kelas tersebut dapat mengerti semua apa yang diajarkan oleh gurunya? Kalau Kakak Vera puji Tuhan menjadi guru di sebuah sekolah. Nah, pada saat Kakak Vera menjelaskan materi, boleh dikatakan bahwa tidak semua mengerti akan materi yang Kakak Vera ajarkan. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, mereka
mereka jumlah mereka ada 20, otomatis pikirannya mereka berbeda-beda, lalu jenis kelaminnya juga berbeda-beda, lalu daya tangkapnya mereka juga berbeda-beda, asal usulnya mereka juga berbeda-beda. Nah, semuanya itu banyak perbedaan yang ada, walaupun di satu kelas ya, satu kelas, lalu satu guru, satu materi, namun karena mereka mempunyai banyak perbedaan, oleh karena itu materi tersebut ada yang bisa mereka serap, bisa mereka tangkap dengan cepat, ada juga siswa yang mengertinya itu lama, mesti dijelasin berulang-ulang ataupun harus dijelasin oleh orang lain berulang-ulang lagi, tidak cukup oleh gurunya saja ya. Jadi ada yang seperti itu anggapannya, ada yang seperti itu juga menerima materi pada saat itu. Nah, jika di gereja juga sekolah minggu aja ya, di sekolah minggu kita kan waktu offline juga sering guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu menemukan anak-anak yang bisa menerima firman Tuhan dengan cepat, atau bisa menerima firman Tuhan dengan cepat. Ada juga yang harus menunggu terlebih dahulu untuk mengerti. Nah, semuanya itu manusiawi, cuma nanti pada akhirnya mereka dituntut untuk mengerti, mereka dituntut untuk mengambil hikmahnya, mengambil pembelajarannya itu apa, seperti itu. Kalau di gereja kan otomatis akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maunya seperti itu, firman yang tersampaikan maunya dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maunya sih seperti itu, tapi berbeda-beda cara dalam menanggapinya, berbagai cara dalam menerima firman tersebut. Nah, di sini di ayat ini yang mau kakak terangkan bahwa ada 4 tempat ya, 4 tempat di mana diceritakan di firman ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Si penabur ini menabur benih di 4 tempat. Yang pertama di pinggir jalan, yang kedua di tanah yang berbatu-batu, dan yang ketiga di tengah semak berduri, dan yang terakhir di tanah yang baik. Nah, jelaskan satu-satu ya. Kalau di pinggir jalan itu mengibaratkan atau perumpamaannya yaitu hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datang iblis yang merampas firman tersebut dari hati. Nah, itu perumpamaannya yang tadi di pinggir jalan. Si penabur menabur benihnya di pinggir jalan. Itu melambangkan bahwa hati orang tersebut tidak mengerti firman Tuhan itu yang dikabarkan oleh hambanya, itu tidak mengerti. Nah, setelah itu dirampaslah oleh iblis firman tersebut dari hatinya. Nah, tidak mengerti tapi sudah ada disimpan di dalam hatinya, namun dirampas oleh iblis. Yang kedua, tempat yang kedua yaitu di tanah yang berbatu-batu. Kalian coba bayangkan benih diletakkan di tanah yang berbatu-batu. Nah, tempat tersebut perumpamaannya itu hati orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan menerimanya, namun ia tidak tahan dalam masa pencobaan. Ada juga seperti itu orangnya yang setiap hari menerima firman Tuhan, setiap harinya membaca firman Tuhan, namun jika ada pencobaan kecil ataupun besar, dia tidak kuat menahannya, dia tidak kuat untuk menyelesaikannya. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Yang ketiga, di tengah-tengah semak duri. Perumpamaannya itu adalah hati orang yang mendengar firman Tuhan tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Nah, dia masih mendengarkan firman Tuhan, bisa menerima firman Tuhan, tapi di saat dia mendapatkan kekayaan, di saat dia mendapatkan kepintaran, di saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak kuat melawan itu semua. Nah, kalau tidak kuat pastinya akan timbul rasa
perumpamaan penabur di tengah semak berduri. Nah, lalu yang terakhir, itu di tanah yang baik. Di tanah yang baik, ya, namanya aja di tanah yang baik ya. Pasti hati orangnya tersebut mendengarkan firman Tuhan, mengerti, menyimpannya di dalam hatinya, dan berbuah di dalam keseharian hidup kita, hidup mereka, hidup saya, hidup kamu, adik-adik semua. Nah, jadi dari keempat perumpamaan tersebut, yang mana yang kalian pilih itu adalah pilihan kalian masing-masing. Kalau kakak sih, jadi kakak mau pilih yang keempat, penabur menabur benihnya di tempat yang baik. Jadi perumpamaan tersebut diibaratkan bahwa orang menerima firman Tuhan, mau mengerti firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya, di dalam hati kita masing-masing, lalu berbuah artinya dapat menjadi berkat buat orang lain. Tidak hanya berbuah bagi diri sendiri, tapi dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Firman yang ada di dalam hati dia dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya berbuah. Jadi tidak stuck ataupun tidak berhenti hanya di dalam hati dia saja, tapi dia mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di firman Tuhan disuruh berdoa senantiasa, misalnya seperti itu. Nah, dia menyimpannya di dalam hati, berdoa senantiasa. Setelah di dalam hati dia tersimpan, mengerti maksudnya, lalu dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu bukan hanya seperti itu saja dibuat dirinya sendiri, tapi dia bisa memberitakan bahwa berdoa senantiasa itu kepada orang lain. Nah, itu namanya berbuah lebat, bukan hanya berbuah saja. Berbuah bisa saja satu buah saja yang nunggu, atau 2, 3 dan sebagainya. Nah, tapi yang dimaksud sama Tuhan ini berbuah lebat. Berbuah lebat berarti dapat menjadi berkat juga buat orang lain, ya. Nah, di sini diminta firman ini kita marilah mengevaluasi kualitas diri kita. Kita sudah ada di tempat yang mana sebenarnya? Kualitas mendengarkan firman Tuhan, kualitas menerima firman Tuhan ini ada di mana? Di tempat di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu-batu, atau di tengah semak duri, atau di tanah yang baik. Nah, itu semua pilihan kalian masing-masing ya. Jadi kita mengevaluasi kualitas diri kita sendiri, terutama di dalam menerima firman Tuhan ya. Oke, lanjut. Di sini diminta juga mau mengampuni dosa ketika kita jujur mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Jadi ada orang yang tahu dia salah, tapi dia tidak mau mengampuni dirinya sendiri, jadi merasa takut. Kalian pernah tidak sih merasakan seperti itu? Jadi misalnya melakukan kesalahan, mau sih meminta maaf sama Tuhan, tapi dia tidak melakukan tersebut. Nah, dia simpanlah kan, disimpan di dalam hatinya dia, di dalam hati dia, lalu merasa ketakutan lah dia, dikejar-kejar oleh dosanya. Nah, itu dia diminta sama Tuhan itu untuk jujur kepada diri sendiri dan juga di hadapan Tuhan. Apa dosa-dosa yang pernah kamu lakukan? Apa dosa-dosa yang kakak pernah lakukan? Di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Walaupun kalian menyembunyikan dosa-dosa yang kalian lakukan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak terlihat. Itu ya. Lalu jika kita sudah melakukan dosa, kita diminta untuk berbalik lagi ke jalan yang benar. Nah, harus segera cepat-cepat berbalik ke arah yang benar. Jadi jangan tunggu dulu deh, tunggu aku CD dulu lah, tunggu aku lulus dulu lah. Tidak ya, kalau memang ya kalian mau kalau memang kalian serius untuk mengikut Tuhan, nah, kalian juga harus serius meminta maaf kepada Tuhan, harus mengakui kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, adik-adik,
Lalu yang diminta juga di sini untuk memiliki hati yang dibentuk oleh Tuhan, seturut dengan caranya, waktunya, dan kehendaknya. Terkadang tanpa kita sadari kita pernah ataupun sering kali menuntut Tuhan. Tuhan, aku ingin ini, Tuhan, aku ingin itu. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita tuh ada tuntutan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apakah kalian melakukan misalnya yang pertama, Tuhan meminta kita untuk berdoa senantiasa. Apakah itu sudah dilakukan oleh adik-adik? Nah, jadi sama seperti Tuhan, sama seperti kita, jika kita ingin menuntut orang lain supaya ini itu. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa dituntut, tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita atau yang lainnya, keinginan kita tuh tidak akan dipenuhi oleh orang tersebut. Nah, seperti itu juga Tuhan Yesus. Nah, kita jangan sampailah menuntut ini itu terus, selalu didoakan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Sekarang yang jadi acuannya kita yang diminta apa, kita diminta supaya apa untuk Tuhan. Misalnya membaca firman Tuhan sehari sekali dalam seminggu. Kan biasanya tuh di gereja itu ada yang namanya renungan harian, jadi kita dapat membaca firman Tuhan itu satu ayat minimal kita baca itu hanya beberapa detik saja, paling hanya 30 detik sampai 1 menit lah untuk membaca firman Tuhan. Nah, itu sepertinya tidak keberatan ya, karena kalaupun misalnya di pagi hari, nah itu tidak membuat kalian terlambat sekolah. Dengan 1 menit berkurang itu tidak akan membuat kalian terlambat sekolah. Jadi luangkan waktu kalian minimal 1 menit untuk membaca firman Tuhan. Ya, semoga firman Tuhan tersebut dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita dalam menjalani hidup. Ya, oke. Semoga kita dapat dituntun oleh Tuhan Yesus supaya tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam masa pandemi ini. Kita diminta oleh Tuhan harus bersyukur ya, walaupun dalam masa seperti ini, dalam masa kesusahan seperti ini, di luar sana juga masih ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus dan tetap membaca firman Tuhan. Oke? Terima kasih. Sekarang kita mau berdoa penutup. Tangan tutup mata dan kepala kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau menyediakan hati kami ya Tuhan, supaya dapat menerima firman-Mu setiap harinya ya Bapak. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengingat bahwa kami harus selalu membaca firman-Mu di dalam sehari-hari kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi kuat, supaya kami dapat menjadi benih yang ditanam di tanah yang baik ya Tuhan. Karena Tuhan, Kau menyiapkan hati dan pikiran kami supaya dapat menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Kau selesaikan ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Kau menyediakan kepada kami tempat yang baik ya Tuhan nantinya ya Bapa, dari surga. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap bersyukur di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut berkat-berkat-Mu setelah dari beribadah ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan telah bersyukur. Ya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.